flags are flying high tonight. Garuda takes its flight through the fields we're marching on. Pertemuan Jepang dengan Indonesia kali ini mungkin akan menjadi kejutan bagi Samurai Biru. Timnas Indonesia datang dengan skuad yang jauh lebih solid dibandingkan ketika terakhir kali bertemu Jepang di ajang Piala Asia 2023. Selain itu, pertandingan yang berlangsung di GBK tentu akan menjadi pengalaman baru bagi tim Samurai Biru tersebut. Atmosfer panas GBK dan dukungan puluhan ribu supporter akan menambah tekanan bagi Jepang, serta beberapa kejutan lainnya yang dipercaya bakal menyulitkan dan menjadi ancaman bagi Jepang. Lantas, apa saja kejutan dan strategi khusus yang telah disiapkan Timnas Indonesia? Semua akan kita ulas lebih mendalam pada video ini. Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears. With every shout both loud and clear, we bring the victory near. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we... Akhir-akhir ini, Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Kualitas pemain pun meningkat, didukung kehadiran beberapa pemain keturunan yang memperkuat skuad. Setidaknya, kini sudah ada sekitar 15 pemain keturunan yang bergabung bersama Timnas Indonesia. Mulai Sandy Walsh dan Jordi Amat pada tahun 2022, hingga yang terbaru Kevin Dix. Pada laga kelima, kualifikasi Piala Dunia Grup C, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion GBK pada 15 November nanti. Menariknya, skuad yang diturunkan kali ini berbeda jauh dari pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan Jepang. Kini Indonesia memiliki deretan pemain berkelas Eropa, menjadikan pertemuan ini salah satu laga yang paling dinantikan. Jika melihat pertemuan terakhir dengan Jepang pada Januari lalu, skuad Indonesia sekarang lebih kompetitif. Kita bisa lihat bagaimana skuad Indonesia yang digunakan saat lawan Jepang pada Januari kemarin. Dan ini adalah prediksi skuad yang akan digunakan pada laga nanti. Pada lini belakang, Timnas Indonesia diprediksi akan dihuni oleh full pemain kelas Eropa, seperti Jesus yang bermain di Liga Italia, Kevin Dix yang bermain di Liga Denmark dan Liga Champions, dan Mesilgers di Liga Belanda dan Liga Eropa. Trio bek ini, sebut saja trio JDM, diprediksi akan menjadi tembok kokoh yang siap menghadang serangan dari Jepang. Namun jika Mesilgers tidak bisa bermain dikarenakan masih cedera, kita masih ada Justin Hubner, Jordi Amat, atau Rizky Ridho yang sudah terbukti memiliki skill yang sepadan dengan pemain Eropa. Dan tak ketinggalan di posisi kiper kita sudah memiliki Martin Paz. Kehadiran para pemain ini bisa menjadi kejutan besar bagi Jepang, karena banyak dari mereka adalah wajah baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Menariknya, bahkan Hajime Moriyasu, pelatih kepala Timnas Jepang, mengakui peningkatan signifikan yang dialami oleh Timnas Indonesia, terutama di sektor pertahanan. Kami belum pernah memperkuat tim seperti yang dilakukan di Indonesia sebelumnya. Negara ini memiliki budaya sepak bola yang bergairah sejak awal. Ini adalah bagian dari upaya penguatan, dan sebagian besar pemain naturalisasi aktif di Eropa, menjadikan tim yang lebih kuat dari sebelumnya. Ujar Moriyasu, dilansir dari Nikan Sport. Indonesia's pride. With every match we rise, from the opening game we soar, stronger than we've ever been before. Selain kekuatan di atas lapangan, Jepang juga akan dihadapkan dengan atmosfer luar biasa dari para supporter Indonesia. Diperkirakan lebih dari 60.000 pendukung akan memenuhi Stadion Gelora Bung Karno, ditambah sekitar 2.000 supporter Korea yang ikut mendukung Timnas Indonesia. Dengan militannya supporter Indonesia yang meneriakkan Chan selama 90 menit dan kreativitas koreografinya, serta jika supporter Indonesia kompak mengenakan warna merah, atmosfer di GBK bakal lebih seram. Hal ini bisa memberikan tekanan lebih kepada pemain Jepang, seperti yang pernah Kubo rasakan langsung ketika bermain di bawah tekanan puluhan ribu penggemar Indonesia di GBK. Kami pernah bermain dalam kualifikasi di kandang mereka saat kami berusia di bawah 18 tahun. Dan demam sepak bola di sana luar biasa. Saya rasa mereka akan lebih bersorak daripada Arab Saudi. Ungkap Kubo, dilansir dari Okezone. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we
stand as one till the final whistle's done. Through the sweat and through the tears. Di luar dugaan, Maisel Girls menjadi starting pada pertandingan tadi malam. Hal itu pun menepis kekhawatiran soal kondisinya yang baru saja pulih dari cedera. Seperti tidak memiliki cedera apapun, Hilgers tampil apik dengan mencatatkan umpan sukses 89% dan berhasil melakukan 3 kali tackle. Namun Maisel Girls harus ditarik pada menit ke-84. Menurut laporan 20 Insight, Hilgers tidak dapat melanjutkan pertandingan hingga peluit akhir. Hilgers tidak bisa melanjutkan pertandingan setelah mengalami momen ini. Tulis 20 Insight. Belum ada kepastian apakah Hilgers mengalami cedera lagi, atau penarikan tersebut hanyalah langkah pencegahan dan bagian dari strategi tim. Namun, jika kita lihat postingan story terbaru Hilgers, ia sempat merepost postingan dari fanpage dirinya, di mana hal ini nunjukin jika sebenarnya Hilgers sudah siap membela timnas Indonesia. Namun, belum ada kepastian apakah Hilgers akan terbang ke Indonesia dan siap membela timnas dalam laga mendatang. Semoga saja ada kabar baik untuk Maisel Girls. Dan kita bisa melihatnya tampil dalam seragam merah putih segera. Loud and clear, we bring the victory near. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be, glory through unity. Timnas Jepang akhirnya tiba di Indonesia hari ini setelah mengalami insiden tidak terduga dalam perjalanan mereka. Dilansir dari Nikkan Sport, rombongan Jepang awalnya dijadwalkan berangkat dari Bandara Haneda pada Minggu 10 November 2024 pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, dengan perkiraan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Namun, penerbangan tersebut mengalami masalah teknis dan harus kembali ke Tokyo menyebabkan penundaan. Setelah menanti beberapa jam, mereka akhirnya tiba di Indonesia pada dini hari. Pelatih utama Hajime Moriyasu beserta 4 pemain, Yuto Nagatomo, Sakine Hiroki, Kosei Tani, dan Kota Takai, serta staf kepelatihan, terlihat hadir dalam rombongan tersebut. Para anggota skuad Jepang tampil elegan dalam balutan jas rapi. Gaya mereka menarik perhatian para penggemar di Indonesia yang menyambut kehadiran tim di bandara. Lihatlah gaya mereka ini. Beberapa pemain Jepang yang berkarir di luar negeri atau abroad juga dikabarkan akan menyusul dalam waktu dekat. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be, glory through unity. Beberapa pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri telah tiba di Indonesia dan diperkirakan akan lengkap pada hari Selasa. Pemain pertama yang tiba di tanah air adalah Martin Paes, diikuti oleh Justin Hubner dan Sandy Walsh. Terbaru Ivar Jenner dan Marcelino terlihat berada dalam satu penerbangan dari Doha, Qatar menuju Jakarta. Namun, Ivar harus absen dalam pertandingan melawan Jepang akibat akumulasi kartu kuning. Di sisi lain, beberapa pemain lain yang dijadwalkan bergabung juga tengah menyelesaikan pertandingan mereka di klub masing-masing. Calvin Verdong baru saja menyelesaikan pertandingan melawan RKC Waalwijk. Eliano Reinders menuntaskan laga melawan Fortuna Sittard. Tom Haye melawan Feyenoord, Maisel Girls melawan Ajax, dan Nathan lawan Burnley. Every pass and every goal lights a fire. Pertemuan kali ini bisa menjadi momen tak terlupakan bagi timnas Jepang. Dengan perkembangan pesat yang dialami timnas Indonesia, kehadiran pemain-pemain keturunan, dan dukungan penuh dari puluhan ribu supporter di GBK, Jepang akan menghadapi tantangan yang jauh berbeda dari pertemuan sebelumnya. Atmosfer panas GBK yang dipenuhi chant dan koreografi kreatif supporter, serta skuad Indonesia yang diperkuat pemain berkelas Eropa, diprediksi akan memberikan tekanan besar bagi tim Samurai Biru. Through unity. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.